Halo guys, kembali bersama gua aja di konten aja anak kelas. Oke guys, jadi tadi barusan sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Filipina yang sayangnya dimenangkan oleh Filipina, yang membuat Filipina menemani Vietnam untuk lolos ke semifinal dan Indonesia gagal ke semifinal. Ini adalah kali kelima Indonesia gagal ke semifinal AFF ya. Oke, artinya perjalanan Indonesia selesai ya di AFF tahun ini. Dan kalau melihat permainan ya, sebenarnya di 20 menit pertama tadi kita masih kurang tenang ya, mainnya masih sering salah passing, kombinasi masih salah-salah, tapi setelah 20 menit sebetulnya kita berhasil mengambil tempo ya. Kita berhasil mengambil tempo, kita berhasil menekan Filipina, dan juga ritme yang tadinya kita terbawa ritme Filipina di awal-awal, kita berhasil untuk mengambil ritme permainan, dan kelihatan Filipina kalang kabut ya di setelah 2 menit 20. Tapi sayangnya ada tindakan bodoh yang dilakukan oleh Ferrari ya di menit 42 yang membuat dia itu sebenarnya sikutan yang sangat tidak perlu dan sangat disayangkan ya. Ferrari ini padahal adalah pemain yang bisa dibilang senior di tim ini. Ferrari sudah main di timnas U23, dia sudah membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia, itu kan prestasi yang luar biasa. Kemudian dia juga sudah mendapatkan caps ya, sudah berpengalaman di level yang lebih tinggi dari AFF, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Dia sudah pernah main melawan Australia. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Ferrari di menit 42 itu, yang dimana dia menyikut ya, terbawa emosi, apalagi dia kapten ya, itu sangat-sangat tidak diperlukan. Dan ini benar-benar tamparan, sekali lagi ini adalah tamparan untuk pembinaan kita, bahwa ya pemain-pemain ini ketika keluar menuju profesional, dasarnya memang masih belum kuat guys. Ferrari yang harusnya bisa menjadi penenang untuk teman-temannya, dia malah jadi orang yang sangat tidak tenang. Dan kalau melihat pertandingan tadi, setelah Ferrari keluar, ini tempo berhasil diambil lagi oleh Filipina, dan akhirnya ya Filipina juga mendapat keberuntungan ya, karena mereka mendapat penalti di pertengahan babak kedua, dan kita gagal membalas gol. Oke, sebenarnya kita berhasil meng-create banyak peluang, main juga sebenarnya jauh lebih tenang, tapi setelah Ferrari keluar mainnya kembali berantakan ya, dan ya lagi-lagi pemain senior ya, terutama Struijk mainnya sangat tidak di levelnya ya. Struijk ini mainnya jelek banget, mungkin karena faktor cedera juga ya. Kelihatan Struijk juga memang udah mulai terpincang-pincang di akhir babak pertama, itu udah mulai pincang-pincang ya. Tapi sayang sekali Struijk mainnya juga jelek. Marcelino mainnya lumayan, tapi di babak kedua juga dia ngedrop, tidak sebagus di babak pertama. Jadi ya pemain senior di tim ini, Hoki Caraka juga yang udah berpengalaman di tim senior sebelumnya, juga mainnya sangat tidak baik ya, sangat buruk mainnya Hoki Caraka ketika masuk di babak kedua. Asnawi juga tidak memberikan nilai plus di tim ini. Mungkin hanya Arhan ya memberikan nilai plus ya, tapi Arhan pun kelihatan seperti bekerja sendiri ya, sulit gitu, dia pun sangat sulit. Jadi kalau misalkan ya melihat 4 pertandingan ini ya di Piala AFF, ya I'm so sorry, lini depan ini benar-benar, lini tengah dan lini depan ini benar-benar tidak bermain di levelnya lah. Hanya lini belakang yang perform, dan semua gol yang diciptakan oleh timnas pun semuanya lagi dari pemain belakang, asisnya pun dari pemain belakang. Jadi ya I'm so sorry, yang bermain di AFF ini totally hanya pemain belakang aja. Kadek Arel, terutama Donitri Pamungkas ya, Donitri Pamungkas di AFF ini luar biasa mainnya. Kemudian ya Ferrari Soso, tapi dia bisa menciptakan 2 gol, tapi dia juga bisa dibilang jadi penyebab kekalahan malam ini ya. Asnawi juga Soso aja. Arhan juga ya tidak menunjukkan levelnya yang di Piala Asia U23. Kemudian di Piala Asia U23 kemarin Arhan luar biasa mainnya, tapi di AFF kali ini dia lumayan jelek mainnya. Oke, dan di tengah, terutama tengah ini, tengah bener-bener tidak ada pemain yang bisa pegang bola, yang bisa passing.
sehingga itu terpengaruh juga ke lini depannya ya. Lini depannya seperti terisolir ya, karena lini tengahnya nggak jalan gitu. Dan itu yang memang terlihat di 4 pertandingan ini. Sebenarnya di pertandingan Filipina ini dari menit 20 sampai 45 sampai Ferrari tidak di kartu merah, itu sebenarnya udah kelihatan luar biasa loh mainnya. Tapi that's it, permainan Papua itu kan 90 menit, bukan hanya di 20 sampai 45 itu aja. Jadi ya this is it. Kembali ke opini gue yang awal, gue sih sangat mempertanyakan ya kenapa timnya Sintayong menurunkan full U22. Kalau alasannya karena SEA Games, untuk gue AFF ini masih lebih penting dibagi SEA Games ya, karena AFF ini ada poin FIFA-nya, SEA Games tidak ada. Jadi murni itu aja. Dan ya karena kekalahan ini pasti peringkat FIFA kita pasti melolot lagi. Jadi sangat disayangkan ya. Harusnya kita bisa lolos hanya dengan hasil imbang loh. Kita bisa lolos. Kita bakal berhadapan dengan Thailand nanti kalau misalkan lolos. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur guys. Kita harus menerima. Padahal ya tahun ini itu adalah tahun terbaiknya timnas Indonesia loh so far ya. Tapi sayang ditutup dengan kegagalan yang untuk gue nggak perlu ya sebenarnya. Kalau aja kita memanggil lebih banyak pemain senior ya, minimal 6 lah, 6 lagi pemain senior untuk menyeimbangkan tim ini, karena kelihatan tim ini sangat tidak seimbang guys dengan segala pemain yang ada. Pemain senior, pemain rasa senior lah kayak Marcelino, strike nyatanya tidak memberikan nilai plus juga. Asnawi Arhan pun tidak memberikan nilai plus gitu. Jadi memang butuh, terutama di lini tengah ya, butuh mungkin Ricky Kambuaya atau Ivar Jenner atau whatever gitu ya. Intinya memang kita masih kekurangan 6 pemain senior lagi, gua rasa ya. 6 pemain senior lagi gitu, yang dia mungkin yang berkarir di Liga 1 kan masih ada sebenarnya kan, nama-nama seperti Malik Rizaldi, Rizky Ridho gitu-gitu ya. Pemain-pemain Liga 1 ini kan sebenarnya masih bisa dipanggil-panggil. Christian Rontini aja di Filipina, dia kan pemain inti di Madura, tapi bisa dipanggil juga ke AFF. Artinya kan sebenarnya harusnya tidak ada masalah ya dalam pemanggilan pemain. Tapi ya sudah, gue pun kecewa, terus terang gue kecewa. Kenapa? Karena pertama pemanggilan pemain ini, kedua lini depan sih. Lini depan ini tidak ada yang bisa mencetak gol satupun ya. Hoki Caraka tidak, Arkan Kakak juga tidak bisa mencetak gol, Rafael Struijk juga tidak bisa mencetak gol, Marcelino juga tidak. Jadi ya ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Nanti gue akan buat review guys, Kaleidoskop 2024 Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia ya, bukan timnas aja sih, sepak bola Indonesia lah. Yang dimana tahun ini memang tahun terbaik ya, meskipun ditutup dengan akhir yang buruk, bisa dibilang kegagalan di AFF, tapi it's okay. Gue harap ya, karena kita tidak pernah menang di Piala AFF, dan Piala AFF ini sekarang ada poin FIFA-nya. Gue berharap dengan sangat di 2 tahun nanti, karena gue yakin Sintayong ini masih akan memegang tim ini ya. Meskipun gue kecewa, tapi gue tetap Sintayong stay. Ingat ya, jangan bilang karena kegagalan ini Sintayong mundur, karena Sintayong sudah terlalu banyak membuktikan ya. Ibaratnya ini hanya satu dari sekian kegagalan yang dia lakukan gitu. Gue masih Sintayong stay sampai hasil kualifikasi Piala Dunia. Ingat. Jadi kualifikasi Piala Dunia kan PSSI menargetkan 4 besar ya. 4 besar artinya masih ada beberapa pertandingan lagi yang masih harus diselesaikan oleh Sintayong. Kalau Sintayong tidak bisa membawa timnas Indonesia ke round selanjutnya, at least minimal peringkat 4 di kualifikasi Piala Dunia, gua baru akan bilang Sintayong out. Tapi so far Sintayong masih in. Kenapa? Karena dia sudah memberikan banyak impact di sepak bola Indonesia. Dan endingnya dengan level Indonesia yang sekarang ya, peringkat 4 di kualifikasi Piala Dunia itu adalah harga mati. Dengan squad yang ada, dengan squad yang value-nya 500 miliar ya total ya. Jadi let's see, gue yakin Sintayong stay, dan gue harap ya, ini untuk AFF kedepannya lah ya. Gue harap untuk AFF kedepannya, mohon dengan sangat federasi dan juga tim pelatih tetap menganggap serius turnamen ini. Kenapa?
poin FIFA sekali lagi. Poin FIFA, karena target kita kan, target utama kita tuh sebenarnya ranking FIFA ya. Ranking FIFA. Jadi kalau misalkan turnamen yang ada ranking FIFA-nya ini tidak diseriuskan, ya untuk apa kerja PSSI gitu? Kalau misalkan turnamen seperti ini, ya minimal nggak usah manggil pemain yang abroad di Eropa lah. Tapi kan pemain Liga 1 juga banyak yang berkualitas. Malik Rizal, Ricky Kambuaya, Egy, Witan, itu kan masih banyak ya, Reski Ridho segala macam. Gua harap 2 tahun mendatang PSSI dan Sintayong, tim Sintayong ya bisa dibilang, atau nanti mungkin kalau ada pelatih lainnya, bisa lebih serius menanggapi Piala AFF. Gue mohon itu aja ya. Seperti Thailand lah. Thailand pun kan tidak full tim sebenarnya, tapi mereka tetap memanggil pemain-pemain bintangnya, Supacok Sarachat, Supanat Muenta. Mereka tetap memanggil pemain-pemain ini yang dilapisi oleh timnas U23-nya. Jadi ketika dalam pertandingan besar yang main adalah senior, ketika dalam pertandingan penting yang main adalah senior. Tapi ketika dalam pertandingan menghadapi tim-tim kecil kayak lawan Timor Leste kemarin kan tuh banyak U23 diturunkan tuh. Nah, gua harap ada balancing seperti itu gitu. Tapi di timnas ini kan kelihatan kalau semuanya U22 tidak balance kan. Belakangnya bagus tapi tengahnya hancur, depan lebih hancur gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi gue harap ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya untuk tim pelatih. Oke, good luck timnas Indonesia untuk kedepannya. Oke, ditunggu nanti kaleidoskop timnas sepak bola Indonesia 2024 ya. Bye.